Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanuri dengan NIM 0520789945. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan tugas praktikum tugas 2 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak tentang pembuatan aplikasi sederhana untuk menampilkan data cuaca dari API online. Aplikasi yang saya buat ini mengambil data cuaca dari API OpenMeteo, yaitu API yang menyediakan data perakiraan cuaca berdasarkan titik koordinat lokasi tertentu. Pada praktikum ini, lokasi yang digunakan adalah wilayah Jakarta dengan koordinat latitude min 6.2 dan longitude 106.8. API yang digunakan pada praktikum ini adalah https://api.openmeteo. API tersebut akan menampilkan data perakiraan cuaca Jakarta, khususnya data suhu atau temperatur per jam. Data yang diminta untuk ditampilkan pada tugas ini adalah dua file, yaitu time dan temperatur 2M. File time digunakan untuk menampilkan waktu pengukuran suhu, sedangkan file temperatur 2M digunakan untuk menampilkan suhu udara per jam dalam satuan derajat Celcius. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara mengambil data dari API online, kemudian mengolah data tersebut agar bisa ditampilkan pada aplikasi. Dalam praktikum ini, data yang dikirim oleh API berbentuk JSON. Sini ya, paycheck.json berbentuk JSON ya. Data JSON tersebut kemudian diproses di dalam aplikasi, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel sederhana supaya lebih mudah dibaca oleh pengguna. Karena data dari API cukup banyak, maka sesuai dengan catatan pada tugas, saya hanya menampilkan 10 data pertama saja. Hal ini dilakukan agar tampilan aplikasi tetap sederhana, rapi, dan tidak terlalu panjang. Untuk mempercepat penjelasan, project dan source code aplikasi sudah saya siapkan sebelumnya. Pada project ini saya menggunakan aplikasi berbasis View, Ionic View. Aplikasi ini memiliki halaman utama yang digunakan untuk menampilkan data cuaca. Di dalam source code terdapat proses pengambilan data dari API menggunakan alamat API OpenMeteo. Setelah data berhasil diambil, aplikasi akan membaca bagian data hourly karena data suhu per jam berada di dalam bagian tersebut. Kemudian aplikasi mengambil data time dan temperatur 2M lalu menampilkan ke dalam tabel. Sekarang saya akan mempraktikkan cara membuka dan menjalankan aplikasi. Pertama, saya telah membuka folder project melalui VS Code. Di sini project saya berada di dalam folder tugas 2 PBPB. Tugas 2 PBPB ini artinya tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Setelah folder terbuka di Visual Studio Code, saya membuka terminal. Saya telah membuka terminal. Pada terminal, saya perlu memastikan posisi folder sudah benar. Karena file utama project berada di dalam folder cuaca strip Jakarta, maka saya harus masuk terlebih dahulu ke folder tersebut dengan perintah di titik, kemudian tanda miring, kemudian miringnya klik, tulis cuaca strip Jakarta. Enter. Nah, saya telah berada di folder cuaca strip Jakarta. Ini penting karena perintah seperti dan npm rundev harus dijalankan pada folder yang memiliki paycheck.json. Apabila terminal masih berada di folder luar, maka akan muncul error karena sistem tidak menemukan file paycheck.json. Setelah masuk ke folder project yang benar, langkah berikutnya adalah menginstal dependensi atau paycheck yang dibutuhkan oleh aplikasi. Kita tuliskan di terminal dengan npm install, kemudian di enter. Kita tunggu sampai download. Nah, perintah ini digunakan untuk membaca file paycheck.json, kemudian menginstal semua
library yang diperlukan agar aplikasi bisa berjalan. Contohnya seperti library Vue, kemudian Ionic, Axios, Python, dan Packages lainnya yang digunakan oleh project. Proses ini memerlukan koneksi internet karena Packages akan diunduh dari repository npm. Setelah proses instalasi selesai, folder node modul akan terbentuk di dalam project. Node modul akan terbentuk di dalam project ini, node modul. Folder tersebut berisi semua packages yang dibutuhkan oleh aplikasi. Setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan aplikasi dengan perintah npm run dev. npm run dev. Kemudian di enter. Perintah ini digunakan untuk menjalankan project dalam mode development. Setelah perintah tersebut dijalankan, terminal akan menampilkan alamat localhost. Nih, alamat localhost dengan port 5173. Alamat tersebut digunakan untuk membuka aplikasi melalui browser. Karena saya menggunakan aplikasi VS Code terbaru, ini bisa dibuka di VS Code-nya langsung. Kita kontrol, kemudian klik. Nah, aplikasi sudah tampil ya. Pada halaman utama aplikasi terdapat judul yang menunjukkan bahwa aplikasi ini digunakan untuk menampilkan data cuaca Jakarta. Tampilan aplikasi dibuat sederhana agar mudah dibaca oleh pengguna. Data cuaca ditampilkan dalam bentuk tabel. Di sini kita klik dulu ambil data cuaca, maka setelah diklik seharusnya di bawah ini akan muncul data dalam bentuk tabel. Kita klik di sini, ambil data cuaca, memuat data. Nah, data telah tersedia ya dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nomor, kemudian waktu, dan suhu. Kolom nomor ini digunakan untuk menampilkan urutan data. Kolom waktu digunakan untuk menampilkan data dari file time. Kolom suhu digunakan untuk menampilkan data dari file temperatur to-m. Suhu ditampilkan dalam satuan derajat Celcius, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui suhu udara pada waktu tertentu. Misalnya, di nomor 3, di tahun 2026, di bulan 5, tanggal 21, di jam 2 pagi, temperatur suhunya berada di kisaran 30,6 derajat Celcius. Data yang ditampil pada aplikasi berasal dari API OpenMeteo. Saat aplikasi dijalankan, aplikasi akan mengirim request ke alamat API OpenMeteo. Dari API tersebut, aplikasi mendapatkan respon berupa JSON. Di dalam respon tersebut terdapat bagian hourly. Bagian hourly berisi data waktu dan suhu per jam. Data waktu terdapat pada file type, sedangkan data suhu terdapat pada file temperatur to-m. Kemudian data tersebut dipasangkan berdasarkan indeks yang sama. Misalkan data waktu pada urutan pertama akan dipasangkan dengan data suhu pada urutan pertama juga. Begitu data waktu kedua akan dipasangkan dengan data kedua sampai seterusnya sampai menampilkan 10 data suhu. Karena data API cukup banyak, maka aplikasi hanya mengambil 10 data pertama sesuai dengan perintah tugas. Pada tabel yang tampil di aplikasi dapat dilihat bahwa data berhasil ditampilkan. Setiap baris tabel menampilkan waktu dan suhu. Dengan tampilan seperti ini, pengguna dapat dan membaca data cuaca dengan lebih mudah dibandingkan melihat langsung data JSON mentah dari API. Jika data langsung dilihat dari API, bentuknya berupa teks JSON yang cukup panjang. Namun setelah diproses oleh aplikasi, data menjadi lebih rapi karena ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada saat menjalankan aplikasi, kita juga perlu memperhatikan posisi folder di terminal. Sebelumnya, ketika perintah npm rundev dijalankan di folder belum tepat, muncul error bahwa file packages.json tidak ditemukan. Karena jika muncul error, biasanya dia berada di folder yang tidak ada packages.json atau di luar folder cuaca Jakarta. Untuk solusinya yaitu masuk terlebih dahulu ke folder project
dengan perintah seperti tadi ya, yaitu cd /kiri cuaca Jakarta. Setelah berada di folder yang benar, perintah npm rundev dapat dijalankan dengan baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebelum menjalankan project Node.js atau Vue, kita harus memastikan terminal berada di folder yang memiliki file packages.json. Berdasarkan hasil praktik yang dilakukan, aplikasi berhasil mengambil data cuaca dari API OpenMeteo. Data yang awalnya berbentuk JSON berhasil diproses dan ditampilkan ke dalam bentuk tabel sederhana JSON ini ya. File yang berhasil ditampilkan adalah time sebagai waktu pengukuran dan temperatur, 2M sebagai suhu per jam. Aplikasi yang sudah sesuai dengan ketentuan tugas yaitu menampilkan data cuaca Jakarta berdasarkan API yang telah ditentukan. Karena data yang tersedia cukup banyak, maka aplikasi menampilkan 10 data pertama agar tampilan lebih singkat dan mudah dibaca. Dari praktikum ini, saya memahami bahwa API sangat berguna untuk mengambil data dari sumber eksternal. API memungkinkan aplikasi mendapatkan data secara online tanpa harus memasukkan data secara manual. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman tentang cara mengolah data JSON atau menampilkan dalam bentuk antarmuka aplikasi. Dalam praktikum ini ada beberapa kendala yang mungkin terjadi. Kendala pertama adalah koneksi internet. Karena data diambil dari API online, maka aplikasi membutuhkan koneksi internet agar dapat mengambil data. Jika koneksi internet tidak tersedia atau tidak stabil, maka data cuaca tidak dapat dimuat. Kendala kedua adalah kesalahan menjalankan perintah di terminal. Jika perintah npm rundev dijalankan pada folder yang salah, maka aplikasi tidak akan berjalan karena file packages.json tidak ditemukan. Solusinya adalah memastikan terminal sudah berada di folder project yang benar, yaitu folder cuaca Jakarta. Kendala ketiga adalah data dari API memiliki format JSON yang cukup panjang. Oleh karena itu, data perlu diproses terlebih dahulu dan hanya file yang dibutuhkan saja yang ditampilkan. Pada praktikum ini, file yang ditampilkan hanya time dan temperatur 2M. Dari praktikum ini, saya dapat disimpulkan bahwa aplikasi sederhana dapat dibuat untuk menampilkan data cuaca dari API online. API OpenMeteo dapat digunakan untuk mengambil data perakiraan cuaca berdasarkan koordinat lokasi. Pada praktikum ini, koordinat yang digunakan adalah koordinat Jakarta. Dalam data yang berhasil ditampilkan adalah waktu pengukuran dan suhu udara per jam. Aplikasi menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel sederhana, sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna. Praktikum ini juga membantu memahami cara menjalankan proyek, mengambil data dari API, mengolah data JSON, menampilkannya pada halaman aplikasi. Demikian penjelasan dan praktik saya. Semoga penjelasan ini dapat menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan tugas praktikum, yaitu menampilkan data cuaca Jakarta dari API OpenMeteo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam pembuatan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.